Yang sama oleh sekonden Rusia yaitu Tiongkok dalam perang di Taiwan adalah diawali bukan dengan langkah militer. Namun apa langkahnya? Drill pasukan sudah dilakukan, namun mobilisasi massa seperti yang dilakukan oleh Rusia 6 bulan sebelum penyerangan dengan meletakkan tentara di perbatasan Belarusia dan Rusia Barat belum dilakukan oleh Tiongkok. Dari satelit Kementerian Pertahanan Amerika yang sengaja dipublikasikan, memperlihatkan tidak ada gelar pasukan Tiongkok secara masif mendekati Taiwan. Jadi pertanyaannya, jadi perang nggak nih? Sebelum kita melanjutkan informasinya, kita membahas sebentar tentang video narasi cara cerdas bernegara. Bersama nih Bosman menginfokan bahwa video Bosman di YouTube baru di view 248 juta. Kalau satu orang melihat 20 kali video, maka informasi tadi baru masuk ke sekitar 12 jutaan manusia Indonesia. Katakan hanya 50% yang menerima konsep tersebut, alias baru 6 juta manusia Indonesia yang menerima konsep 1 MMT, yaitu deposito tanpa bunga, printing money berbasis natural resources dan project, de-dolarisasi, lepas dolar, ganti emas sebagai alat transaksi dan alat tukar. 2. Membangun bursa tanah jarang, membangun bursa precious group metal, membangun bursa komoditas strategis nasional. 3. Pengurangan jumlah kementerian hingga 30%, pengurangan pekerjaan PNS di level 3 lapis terbawah, gunakan pegawai kontrakan yang tidak lebih 3 kali 3 tahun, alias hanya 9 tahun saja bekerjanya. 4. Pemindahan ibu kota tidak dilanjutkan, namun pemindahan pusat pemerintahan jadi dilaksanakan, dimulai dengan digitalisasi data dan menjadikan pusat pemerintahan pindah ke area reklamasi di pantai utara Jakarta yang sekitar 5.000 hektaran tersebut. Indonesia akan menjadi the first digital capital in the world. IKN tetap dibangun, namun jadi kawasan ekonomi khusus bebas pajak 25 tahun untuk high technology, pendidikan, kesehatan, serta pusat ekonomi manufaktur dan heavy industry termasuk perkapalan. 5. SMA-nya 2 tahun, 1 tahun wajib militer. Jumlah tentara dikurangi 30%, jumlah polisi dikurangi 30%, menjadi tentara dan polisi bergaji besar dan sangat modern serta profesional. Sisi perjuangan rakyat semesta adalah dengan kekuatan wajib militer yang akan menjadikan angkatan kelima dalam bela negara setelah TNI dan Polri. 6 dan lain selanjutnya. Target sampai tahun 2027, 2 miliar viewer atau pencapaian informasi lebih ke 100 juta manusia Indonesia. Jadi kita titip kepada Opung, titip pesan, pastikan Indonesia masih utuh di tahun 2027. Karena kayaknya perpanjangan jabat 3 periode adalah opsi terkuat ketimbang Pilpres di 2024. Demikian, salam dari New Mind Army. Oh iya, sebagai catatan tambahan, YouTube dan IG Bosman kena shadow ban sehingga penambahan member, subscriber, atau follower terhalang. Bahkan nonton video di YouTube tidak jalan di rekomendasi. Menonton YouTube harus masuk ke channel Bosman. Demikian juga di IG, harus masuk ke halaman IG karena informasi tidak jalan dan tidak bisa di-follow. Demikianlah akun sosmed kalau dipantau oleh lembaga anti kebenaran. Kita tahu ada satu hal. Ada quote Sontoloyo, kebenaran yang terbenar tidak perlu dibela karena kebenaran hakiki membela dirinya sendiri. Sahabat, kita kembali ke topik. Tiongkok melakukan penembakan rudal balistik. Peluru kendali balistik adalah peluru kendali jarak jauh, bahkan bisa sampai 1.000 km. Sementara jarak Taiwan dari daratan Tiongkok hanya 170-an kilometer. Lebar selat tersebut sangat dekat. Tiongkok terus menghukum Taiwan dengan mengganggu keamanan dan kenyamanan Taiwan. Ada 6 titik lokasi militer Tiongkok mengelilingi wilayah Taiwan sebagai sasaran tembak. Kemarin, dari Navy ship Tiongkok, beberapa misil dilepaskan sengaja ditembakkan melewati Taiwan dari selat Taiwan ke arah zona ekonomi eksklusif milik Jepang bahkan. Melewati Taiwan, belasan bahkan puluhan misil sudah ditembakkan ke udara melewati pulau Taiwan. Juga 2 kali rudal balistik yang besar dari daratan melewati wilayah Taiwan, mendarat sampai zona ekonomi eksklusifnya Jepang. Sebuah uji nyali yang berani Tiongkok lakukan. Langkah pertama dilakukan Tiongkok menghukum Taiwan adalah memiliterkan Taiwan Strait atau menjadikan selat Taiwan zona militer, zona perang. Ada 13 kapal perang laut dan 68 pesawat jet tempur serta 10 bomber latihan sepanjang selat Taiwan. Kemudian ada 6 titik di keliling Taiwan yang ditembaki misil dan rudal balistik selama sudah seminggu ini. Misil ditembakkan berkali-kali dari daratan Tiongkok. Jepang murka pada Tiongkok karena rudalnya setidaknya ada 5 masuk wilayah Jepang kemarin. Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan, beda pendekatan dengan Zelensky di sisi lain yang mencari NATO atau Amerika. Tsai, Presiden Taiwan, lebih membangkitkan semangat dalam negeri Taiwan dengan mengatakan inilah masa yang ditunggu oleh kita, mendemokrasikan Tiongkok, melepas Tiongkok dari jajahan komunis. Sebuah perjuangan 100 tahun sejak tahun 1927 yang dilakukan oleh bapak bangsa Taiwan Chiang Kai-shek yang lama memperjuangkannya. Semangat Taiwan adalah semangat penaklukan, semangat perang menyerang. Namun, adakah senjatanya? Taiwan punya apa sebagai senjata perang ofensif? Saat ini Taiwan memilih tidak provokatif. Taiwan memilih langkah rasional.
tidak ada gelaran militer, namun rakyat sudah latihan menyelamatkan diri, termasuk memindahkan banyak aset bisnis mulai minggu ini ke Singapura. Waduh. Kalau sudah bicara Singapura, ini yang Newmind iri banget dengan pemimpin dan cara bernegaranya Singapura. Kita sudah terinform di channel Bosman sejak tahun lalu bahwa ada 1000-an konglomerat Tiongkok atau bilioner atau milioner KW2, KW3 yang pindahkan asetnya ke Singapura. Membuat kalau Anda orang kaya di Singapura mau beli Rolls Royce harus inden 2 tahun baru dapat jatah di Singapura. Karena orang kaya baru pindah hampir 1000 keluarga. Sama juga dengan Turki yang sudah memindahkan seratusan pengusaha kaya Rusia konco Putin. Dan sekarang Taiwan memindahkan bisnisnya juga ke Singapura. Feng, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Taiwan sudah ke Singapura. Juga pengusaha Taiwan lainnya sudah main 2 bahkan 3 kaki selain di Taiwan. Karena itu fokus utama Taiwan saat ini. Tiongkok bagaimana? Tiongkok melakukan sanksi ekonomi kepada Amerika. Ini tindakan baru yang belum pernah ada negara yang berani melakukan tindakan memberikan Amerika sanksi. Tiongkok tidak mau bicara tentang HAM. Tiongkok tidak mau bicara tentang perubahan iklim. Tiongkok tidak ada lagi maritim agreement dengan Amerika. Dan Tiongkok menunda diskusi isu-isu penting dunia dan isu penting bilateral Amerika-Tiongkok. Seperti kejahatan internasional 2 negara, narkotik dan obat-obatan terlarang yang menjadikan senjata Tiongkok ke Amerika, yang Amerika ajak diskusi Tiongkok tentang hal itu. Semua ditunda. Intinya Tiongkok tidak mau lagi kerjasama dengan Amerika untuk hal-hal tersebut. Beijing menyetop semua dialog dengan Washington DC. Efeknya, perusahaan Amerika meradang pada Biden. Apple yang akan mengeluarkan seri 14 menjadi tertunda rencananya Oktober ini masuk Tiongkok. Tiongkok tolak karena pakai chipsnya Taiwan itu Apple. Padahal Tiongkok pasar terbesar dari Apple. Ketegangan makin meningkat di Taiwan, Tiongkok dan Amerika. Dan kalau Indonesia sadar, peluang kita banyak banget Indonesia itu. Duh, bagaimana yang ngingetin yang di atas itu? Jangan kampanye terus, woi.